ta'aruf dengan seorang ikhwan. Ini yang nanya ikhwan juga ya? Aku Saya salah paham. Ini saya mau proses ta'aruf dengan seorang ikhwan, tapi ada timbul keraguan dan kekhawatiran. Masih. Karena ikhwan ikhwan tersebut, satu, tinggalnya jauh, kerja di Timika Papua dan saya di Solo. Di sini dipermudah dalam proses hijrah saya dengan banyak kajian dan lingkungan yang baik, apalagi saya juga gabung di salah satu komunitas hijrah. Kekhawatiran saya, bisa nggak saya istiqomah dengan keadaan di Timika yang seperti itu? Yang kedua, dia bekerja di perusahaan asing yang mengurus kekayaan Indonesia. Mohon solusinya Ustaz. Jazakumullah. Wassalamualaikum. Ya, saya jawab bapaknya yang benar. Jadi gini ada alasan kenapa bapak itu dijadikan sebagai orang yang memutuskan pernikahan seorang perempuan. Karena bapak itu sangat sayang pada anak perempuan. Antum boleh ngomong enggak, saya sayang sama semua anak saya. Enggak. Seorang ayah itu pasti lebih peduli pada anak perempuan. Kok bisa begitu? Ya karena laki-laki itu kuat, jelas ya. Jadi kalau antum itu pergi, itu bapak tuh lebih khawatir itu sendok sama garpunya hilang daripada antum sendiri. Karena sendok garpu nggak bisa disuruh balik sendiri. Tapi kalau perempuan itu bapaknya peduli banget. Tapi ya sebagai orang yang diminta pertimbangan, ya saya kasih pertimbangan. Jadi gini sekalian. Bukan salah satu tujuan satu-satunya kita untuk nikah itu adalah beribadah, betul kan ya? Kalau bukan karena ibadah, itu satu ngapain nikah? Itu orang-orang Eropa tuh mikirnya begitu, orang Jepang kan mikir juga gitu. Mereka ditanya, kenapa kamu belum nikah? Untuk apa nikah? Pikir-pikir bener juga ya. Nah kalau secara kapitalis ya kita mikir ya, nikah kan nggak ada gunanya kalau kita nggak ibadah gitu maksudnya. Nah semuanya bisa dinikmati tanpa nikah kok. Ya nggak sih? Aku nggak ngajarin jelek ya, maksudnya cuma kasih tahu aja. Kalau ibadah itu adalah satu-satunya tujuan daripada pernikahan gitu maksudnya. Jadi tujuan daripada pernikahan adalah ibadah. Maka dari awal sebelum menikah, buatlah atau kemudian susunlah atau create-lah, desainlah pernikahanmu itu memang bisa untuk ibadah yang nyaman. Contoh misalnya kayak gini, tadi ada yang suka, lalu kemudian dia di Timika misalnya, atau misalnya di tempat-tempat yang lain, yang mungkin menurut aku oke lah, kalau memang Bismillah, orang yang sudah terpercaya, juga dia memang hidupnya untuk dakwah, hidupnya memang untuk Islam, di Timika nanti kemudian bangun dakwah, kenapa tidak? Tapi kalau yang membuat aku ragu adalah cowoknya yang gak jelas dakwahnya, gitu kan? Yang gak jelas hidupnya untuk apa, ini langsung selesaikan saja. Nah, kenapa? Berarti bukan ibadah. Jadi kami ya, ada yang nanya pada saya, Ustaz, gimana ya kira-kira? Saya lagi ta'aruf sama seseorang, tapi belum apa-apa terus dia bilang, aku ngaji sama siapa? Felix, gak usah itu radikal. Nah kalau gitu kemudian dia belum paham tentang dunia, dia belum paham nikah itu apa. Jadi kami ya, nanti ke belakang kan banyak masalah di situ. Karena kita tuh nikah untuk dakwah. Saya masih ingat banget, semua surat saya waktu itu belum ada WhatsApp, semua surat saya pada istri saya masih tertata rapi sampai sekarang. Dan dalam ta'aruf itu kita bicara tentang dakwah. Semua tentang dakwah, semua tentang dakwah. Kenapa? Karena kita pengen pernikahan kita untuk jalan dakwah. Nah maka itu aja sih. Kalau ada untungnya untuk dakwah, jalani. Kalau nggak ada untungnya untuk dakwah, selesaikan cari yang lain. Tapi dia mau saya satu-satunya, nah itu kalau itu kita bisa bicarakan lagi tadi bilangnya. Nah yang jelas adalah intinya kalau masalah ta'aruf itu yang kita bisa lakukan. Yang kedua tadi apa pertanyaan tadi? Dan dia bekerja di perusahaan asing yang mengurus kekayaan Indonesia. Oke, bekerja di perusahaan asing yang mengurus kekayaan Indonesia. Mau jawaban jujur atau jawaban gak jujur? Ya jadi gini, kalau dibahas dari segi akad, nanti mohon diluruskan Ustaz Abdullah. Setahu saya kalau dari segi akad, kalau akad kerja itu halal, ya berarti ya halal. Mengenai kemudian pengambilan sumber daya alam, itu ada hukumnya yang lain. Itu berarti owner daripada bisnisnya yang bermasalah. Contoh misalnya begini, Rasulullah itu pernah ngasih tambang garam pada seorang sahabat. Ketika sudah ngasih tambang garam itu, kemudian ada seorang sahabat yang lain datang, kemudian bilang pada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya tambang garam yang kau berikan kepada dia itu seperti air yang mengalir, nggak habis-habis. Ini sumber daya besar sekali nih ya Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, tarik balik. Kenapa? Karena an-nasu syurba ala khalafin. Sesungguhnya manusia itu berserikat dalam tiga hal. Al-kala wal nar wal ma. Pada barang rumput, pada kemudian api, barang tambang, dan satu lagi pada air. Itu tidak boleh diprivatisasi.
Nah maka itu urusan yang lain yang kita bahas. Dan urusan kayak ini memang nggak bisa dibahas oleh individu. Untuk apa dibahas oleh individu? Yang bahas sama seorang yang punya kekuasaan. Nah tapi dalam hal itu dia lihat saja kemudian akad kerjanya. Kalau akad kerjanya benar, akad kerjanya tidak salah, ya berarti apa yang dihasilkan dari sana berupa gaji, salary, itu juga sesuatu yang baik insya Allah. Kira-kira begitu. Walau nanti bisa ditambahkan sebagai